Saya, Salma Zamrinande, dari kelas 11 IPA 7, kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 15 Semarang, nomor urut 1. Smart Labels proudly present. Halo Libel Squad, ketemu sama aku Anissa di Libel Smart Radio. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan juga gimana kabar sekolah kalian? Semoga selalu semangat dan lancar setiap harinya. By the way, kita udah masuk tahun ajaran baru nih, yang berarti kepengurusan organisasi di sekolah banyak yang berubah. Salah satunya OSIS. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2021-2022. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Salma. Hai. Hari ini kita bakalan ngobrol banyak sama Kak Salma, biar kita bisa kenal lebih jauh sama Kak Salma. Kak Salma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh kasih tau ke kita nggak, Kak, kegiatan apa aja yang Kak Salma lakuin selama kurang lebih 1,5 tahun sekolah online? Cuma nugas aja sih, terus ngelakuin hobi-hobi gitu. Kalau dari PJJ sendiri gimana, Kak? Lancar-lancar aja atau ada beberapa kendala? Alhamdulillah lancar, mungkin kendalanya kayak sinyal, beberapa kali gangguan sinyal gitu aja. Kalau Libels kan udah nyoba PTM nih, kalau Kak Salma udah ikut PTM belum? Udah, waktu kloter pertama. Kalau menurut Kak Salma, PTM di Libels gimana sih, Kak? Ada nggak saran atau kritik untuk PTM di Libels? Menurut aku udah bagus sih ya, lancar juga waktu itu, dan senang ketemu teman-teman banyak. Kalau Kak Salma sendiri lebih prefer untuk PJJ atau PTM, dan alasannya apa, Kak? Kalau aku suka keduanya sih ya, dan kalau PTM itu kita kan bisa ketemu teman-teman walaupun duduknya pisah-pisah, tapi seneng aja gitu belajar bareng teman-teman. Suka sih PTM. Kan Kak Salma ikut OSIS nih, pasti sering sibuk dong. Gimana sih cara bagi waktu antara belajar, ngerjain tugas-tugas sambil aktif ikut organisasi? Kita harus kalau aku sih buat jadwal ya, agenda gitu. Kalau misalkan siang ada rapat, ya kita selesaikan tugasnya dulu atau tugasnya dikerjakan waktu malam, belajar waktu malam, kayak gitu. Aku penasaran nih, Kak, gimana sih awalnya bisa tertarik untuk ikut OSIS? Karena aku suka itu ya berorganisasi gitu, dari SMP juga aku udah ikut, dan suka aja bekerja sama dengan teman-teman, punya teman baru yang di luar kelas, kayak gitu. Nah, kalau Kak Salma sendiri kan udah jadi kandidat calon ketua OSIS nih. Kalau sebelumnya pernah ada pengalaman memimpin suatu organisasi nggak? Kalau memimpin satu organisasi belum, cuman pernah jadi ketua di salah satu kegiatan event gitu. Dan itu bisa jadi pengalaman sih. Kalau Kak Salma takut nggak untuk jadi ketua OSIS? Kalau misalnya enggak, gimana sih caranya bisa percaya diri untuk bisa memimpin suatu organisasi dengan baik? Awalnya kan waktu dipilih pastinya kaget ya kan. Tapi karena udah diberi amanah, udah dipilih, artinya kan kita udah diberi kepercayaan ya kan. Jadi jalanin aja gitu. Kalau Kak Salma, menurut Kak Salma nih, kan ada yang bilang tuh kalau pemimpin itu harusnya laki-laki. Nah, kalau menurut Kak Salma sendiri gimana? Kita udah di zaman yang bukan perempuan dan laki-laki itu setara ya kan. Jadi maupun pemimpinnya perempuan atau laki-laki itu sama aja. Jadi menurut Kak Salma nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Boleh kasih tau ke kita nggak, Kak, gimana sih konsep atau cara Kakak untuk memimpin suatu organisasi? Saya ingin kita lebih membaur dengan siswa-siswa kayak gitu, nggak ada batasan tembok antara siswa dan OSIS, dan itu bisa mempermudah kita untuk dalam bekerja mencari aspirasi-aspirasi dari siswa. Kak, aku udah baca nih visi, misi, dan program kerja Kakak. Boleh nggak diterangin secara detail dan gimana cara Kakak untuk merealisasikannya? Visi aku kan terwujudnya OSIS SMA Negeri 15 Semarang sebagai wadah ya bagi seluruh siswa untuk mengembangkan potensi yang ada. Jadi aku ingin mengaktifkan, apalagi di sini kan di era pandemi ini kita kan pakai semuanya serba online. Jadi aku ingin mengaktifkan akun media sosial untuk menjalankan program-programku, kayak gitu, kegiatan-kegiatanku. Karena untuk mengakrabkan itu kita sekarang melalui media sosial, melalui platform online. Kalau program kerja Kakak kan membuat platform untuk wadah siswa-siswa mengembangkan bisnis mereka. Kalau boleh tahu platform atau wadahnya itu seperti apa sih, Kak? Kalau yang di rencanaku itu melalui Instagram. Jadi kan
di pandemi ini sangat berdampak pada perekonomian ya kan, dan kita siswa-siswa kita tuh pastinya punya rancangan usaha yang dia ingin jadi pembisnis yang hebat tapi masih bingung mau promosi di mana. Nah, kita sediakan tempat untuk promosi itu, dan itu sangat membantu di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau misalnya kakak udah jadi ketos nih, dan ternyata anggota kakak ada yang melakukan kecurangan, gimana sih cara kakak mengatasi hal tersebut? Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu, penyebabnya apa, kemudian kita diskusikan bersama, ini solusinya mau dibagaimanakan, pasti semuanya ada resikonya kan. Kalau di organisasi kan sering terjadi perdebatan dan kesalahpahaman. Gimana cara kakak untuk mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut dengan tepat? Itu wajar sih, wajar banget, dan kita berarti kurang komunikasi, oleh karena itu kita harus lebih sering berkomunikasi, berdiskusi, dan saling tukar pikiran juga, itu membuka jalan pikir kita juga. Oke. Kalau terkadang kan kita punya ego dan gengsi. Nah, gimana cara kakak untuk handle itu semua demi organisasi? Kita kembali lagi, kita kan kerja bersama-sama ya kan, bukan kerja sendirian. Jadi kita pasti memiliki banyak perbedaan, dan itulah fungsinya diskusi. Jadi kita harus perlu diskusi untuk mencapai satu keputusan bersama, dan kita harus, karena itu keputusan bersama, kita harus ikhlas, dan itu pastinya sudah yang terbaik bagi semuanya. Oke. Kak, kan ada tuh peraturan di sekolah yang melarang peserta didiknya merokok karena belum cukup usia dan tidak baik untuk kesehatan. Gimana sih respon dan tindakan Kak Salma menanggapi hal tersebut? Ya, itu bagus, dan itu tergantung siswanya kan ya. Sekolah juga pastinya sudah melakukan yang terbaik, dan semoga peraturan itu tetap ditaati oleh seluruh siswa. Kalau menurut Kak Salma, apa sih yang membuat kita harus pilih Kak Salma menjadi ketos Libels? Karena saya merasa saya sudah memiliki banyak pengalaman, dan saya telah dipercayai, berarti saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi nantinya ke depannya. Kalau perbedaan antara kakak dan kandidat yang lain, apa Kak yang paling menonjol gitu? Apa ya? Mungkin kan gimana ya? Saya kan itu senang di bidang menulis. Jadi saya ingin membuat platform juga untuk menampung bakat-bakat siswa yang bisa menulis, kayak membuat jurnalistik seperti itu, dan mungkin itu belum ada di program kerja kandidat yang lainnya juga. Jadi Kak Salma udah percaya diri ya untuk bisa menang jadi ketos Libels? Pastinya. Oke Libel Squad, kita udah banyak ngobrol sama Kak Salma nih. Kita juga bisa kenal lebih dekat dengan Kak Salma. Kak Salma, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semuanya? Jangan lupa nanti tanggal 5 November, jangan golput ya, dan pilih nomor 1. Oke semuanya, kita udah ngobrol banyak sama Kak Salma, kita juga bisa kenal lebih dekat dengan Kak Salma. Maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Pemilos di tanggal 5 November 2021, dan jangan golput. Jangan lupa juga untuk selalu menaati protokol kesehatan, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa.